Kini saatnya Anda ikuti New Mahoni, Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri, hanya di Green Radio Line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Green, senang sekali saya Rob Zamzali bisa kembali menyapa Anda. Spesial kali ini seperti biasa di edisi New Mahoni, Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri. Seperti biasa kita bakalan ngobrol soal isu, dinamika, problematika, tantangan dan solusi pembangunan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berlangsung di Indonesia secara umum dan secara khusus di Provinsi Riau. Dan pastinya kita akan membahas bersama dengan para expert yang punya pengalaman, punya pengetahuan, dan punya konstruksi pikiran untuk mengirimkan pesan kepada pemimpin kita agar kebijakan tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup itu betul-betul berpihak kepada masyarakat, bisa mengentaskan kemiskinan, bisa meningkatkan pendapatan terhadap keuangan negara, atau lebih konteksnya lebih spesifiknya terhadap keuangan daerah, dan keadilan yang merata, dan juga multiplier effect yang tentunya penting bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Riau. Dan pastinya saya nggak sendiri, sahabat Green. Dan kali ini kita mengangkat satu topik yang sangat menarik, menggelitik, dan sangat penting tentunya untuk bisa menjadi sajian informasi yang penting bagi masyarakat Riau. Ya, kita akan mengangkat soal waktunya Riau sejahtera dari potensi sumber daya alamnya. Nah, seperti yang kita ketahui ya, bahwa Provinsi Riau satu dari sedikit provinsi yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. Mulai dari sumber daya alam mineral, sumber daya alam batu bara, sumber daya alam minyak, sumber daya alam gas, sumber daya alam hutan. Nah, itu semua dikonstruksi dalam sebuah sistem ekonomi. Kalau kita buka tentang perimbangan dana keuangan pusat, kita mengetahui bahwa setiap daerah, apalagi daerah penghasil sumber daya ya seperti Riau itu berhak mendapatkan insentif keuangan yang besar dari aktivitas eksplorasi sumber daya alam. Kita tahu dalam skema urusan perimbangan dana keuangan itu ada dana transfer daerah. Artinya itu dana yang harus ditransfer oleh pusat kepada daerah karena daerah itu memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Dan dalam skema dana transfer itu kita kenal ada skema DBH, dana bagi hasil sumber daya alam. Ada juga DBH cukai, ada juga DBH pajak, ada juga dana desa, ada dana reboisasi, ada dana alokasi umum, ada dana alokasi khusus. Dan nilai ekonomi, terakhir kalau kita buka portofolio keuangan yang di-share oleh Kementerian Keuangan terhadap jatah Riau itu sebesar, nanti boleh dikonfirmasi ya, 32 sampai dengan 33 triliun. Artinya itu dikelontorkan dengan semua skema itu. Nah, apakah itu cukup untuk mengimplementasikan pembangunan khususnya program-program prioritas yang menjadi agenda penting pemerintahan Gubernur Wahid dan Wakil Gubernur SF Haryanto. Dan beberapa momen belakangan ini kita melihat bagaimana konsentrasi gubernur itu terhadap upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Dan itu pun menjadi bagian penting untuk mewujudkan green ekonomi atau Riau hijau yang lebih populer dalam konteks pemerintahan. Nah, sahabat Green, itu semua akan kita kupas bersama dengan narasumber. Dan saya akan sapa satu persatu narasumber yang punya kompetensi yang akan membedah soal berbagai perspektif mewujudkan Riau yang sejahtera. Yang pertama sudah bersama kita Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. Udah nggak asing lagi bagi kita, ada Bung Tarmizi. Kita sapa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bung? Sehat, alhamdulillah. Oke, gimana perasaannya sore hari ini membicarakan soal potensi kesejahteraan Riau dari sumber daya alam? Yang senang karena masih dibutuhkan untuk memiliki Riau. Oke, siap. Nanti eksplorasi data ya, biar kita tahu bahwa sebenarnya seperti apa potensi yang sesungguhnya dari sektor sumber daya alam. Dan di samping beliau, sahabat Green sudah hadir, saya nyebutnya mungkin lebih spesifiknya ekonom lah ya. Kalau akademisi itu kan plural ya, akademisinya ini kita lebih spesifik karena backgroundnya ekonomi. Ekonom kita Bang Edvan Darwis. Assalamualaikum, selamat sore Bang. Waalaikumsalam, selamat sore. Apa kabar, sehat Bang?
Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih atas waktu dan kesediaannya. Dan juga sudah bergabung bersama kita. Nah, ini juga nggak asing. Akhir-akhir ini cukup populer, memberikan public education untuk menjelaskan kepada kita bagaimana masyarakat atau generasi-generasi muda itu peka terhadap isu-isu lingkungan hidup. Ada Bung Okto Yugo, Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau. Assalamualaikum Bung Okto. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaannya. Sehat Bang? Sehat. Sehat ya? Oke, terima kasih. Ini agak ramai nih kita kali ini ya. Dan baru saja bergabung bersama kita. Wah, ini sosok yang juga kita harapkan dengan kepemimpinan Kelembagaan Komisi Informasi bisa memberikan dorongan kepada kita bagaimana informasi tentang tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup itu bisa tersupport dengan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi dan lain sebagainya. Sudah hadir bersama kita Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau, ada Bang Tatang Yudiansa. Kita sapa. Assalamualaikum. Selamat sore Bang. Selamat sore. Sehat Bang? Alhamdulillah. Cerah sekali hari ini ya. Cuaca pun. Oke, terima kasih Bang Tatang atas waktunya. Dan sahabat Green, sebetulnya kita juga mengundang dua orang yang memang juga penting untuk memberikan informasi kepada kita seperti apa progresivitas pemerintah khususnya hari ini dalam mendorong atau mengoptimalisasikan sumber-sumber pendapatan dalam berbagai aspek seperti yang saya sampaikan tadi, DAK, DAU, DBH, SDA dan lain sebagainya. Yang pertama Profesor Dr. Saudin Jalil mestinya hadir tapi beberapa menit ke belakang menyampaikan bahwa kebetulan ada pertemuan mendadak, jadi nggak bisa hadir dan juga mestinya hadir Bapak Purnama selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bapeda juga hadir karena ini think tanknya pemerintah sangat menguasai jalan tempuh kebijakan yang dipilih oleh pemerintah. Ya, jadi harus kita tagih nih sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah, tidak menyurutkan niat kita untuk melakukan diskusi. Oke, baik sahabat Green, saya ingin mulai pertama dari Bang Tarmizi. Bang Tarmizi, tentu Riau ini butuh apa ya, support ekonomi yang luar biasa dari sumber daya alam. Seperti tadi ada mekanisme keuangan yang sudah diatur ya, dana bagi hasil dalam konteks sumber daya alam gitu ya. Kita tahu dari sektor migas itu ada PI 10%, dari sektor dana reboisasi juga tinggi, lalu juga dana desa, lalu juga dana bagi hasil terkait izin-izin usaha kehutanan begitu. Nah, apakah selama ini itu sudah terlihat dan terimplementasikan di provinsi ini sehingga level kesejahteraan dan pemerataan itu lebih terasa begitu? Silakan. Oke, terima kasih Bang Jalin. Selamat sore sahabat Green. Senang sekali bisa sharing di forum Mahoni ini. Mudah-mudahan kita bisa terus ya melanjutkan kontribusi kepada untuk pembangunan daerah Riau. Ya. Ya, terkait dengan potensi sumber daya alam di Riau, sebagaimana disampaikan oleh Bang Jali tadi, ada banyak sektor yang itu berkontribusi cukup besar. Nah, kalau kita kalkulasikan dari 5 jenis sektor sumber daya alam, kalau kita lihat dari kontribusi PDRB-nya, pendapatan regional domestik bruto itu, ada tambang, ada hutan, ada kebun, ada ikan, dan ada industri pengolahan berbasis sumber daya alam. Jadi 5 sektor ini kalau kita akumulasikan sekitar 73% atau 820 miliar. Itu 820 triliun itu kontribusi ekonomi di Itu Riau. bicara potensinya Potensi, ya? Bukan itu kontribusi yang sudah. Kontribusi yang sudah ya. Kalau kita melihat data dari ke belakang gitu. Itu kontribusi dari sektor sumber daya alam untuk ekonomi di Riau. Nah, misalnya sektor migas kita bicara itu dalam beberapa tahun terakhir, bahkan di 2025 itu kalau kita akumulasi dari 10 blok yang dikelola oleh Pertamina, itu sekitar 181.000 barel per hari produksi lifting minyak, atau 30% itu kontribusi lifting minyak itu dari Riau gitu. Untuk secara nasional 30% dari Riau lifting minyaknya. Nah, bagaimana sumber ekonomi ini berkontribusi terhadap pendapatan daerah dan
kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau kita lihat pula kontribusi di pendapatan daerah dari sektor minyak dalam bentuk DBH migas gitu, itu sekitar 2,6 triliun total di seluruh Riau ya. Keseluruhan ya, Dari oke. dari pendapatan DBH yang diterima oleh Provinsi Riau dan 12 kabupaten kota, 2,6 triliun. Dan kemudian ditambah lagi tadi disampaikan dari pernyataan modal atau PI, partisipasi interest 10%, itu sekitar 3,5 triliun Oke. diterima oleh Provinsi Riau dan kabupaten kota. Melalui BUMD ya? Melalui BUMD. Oke. Dan ini kan potensi-potensi yang cukup besar kalau bisa dikelola dengan baik, apalagi untuk mensejahterakan masyarakat kita. Itu baru sektor migas, belum lagi sektor Perikanan. hutan dan tambang gitu. Oke. Kalau kita lihat data kontribusi DBH sektor hutan, misalnya dalam bentuk Provinsi Sumber Daya Hutan, itu sekitar 34 miliar di Provinsi Riau setiap tahun itu diterima. Oke. Atau sekitar itu. Kalau diakumulasi seluruh kabupaten kota maka ada sekitar 269 miliar Oke. yang itu dari sektor hutan dalam bentuk PSDA dan dana reboisasi tadi. Ya. Kalau di sektor lalu di 2 tahun terakhir 2024-2025 itu ada namanya dana bagi hasil sawit, Oke. DBH sawit, itu sekitar 350 miliar diterima oleh Provinsi Riau dan kabupaten kota. Oke. Tepatnya masing-masing beragam karena tergantung luas kebunnya. Tapi itu trennya menurun ya? Trennya menurun karena Agak menurun ya? karena memang akumulasi dari 2023 dan 2024 Ya. yang disalurkan baru 2024. Nah, besarnya potensi ekonomi dan menyumbang pendapatan daerah ini otomatis kita harus kembali lagi ke semangat pembangunan nasional dan daerah yang mana seluruh sumber daya alam itu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Ya. Nah, bagaimana kondisi-kondisi daerah atau bahkan desa-desa penghasil yang itu sebagai lumbung ekonomi tadi, dia sebagai penghasil migas, dia sebagai penghasil hutan, sebagai penghasil perkebunan. Lalu gimana kondisi sosial ekonomi di masyarakatnya tersebut. Nah, kita melihat ini masih ada ketimpangan yang mana yang mana kalau kita lihat data kemiskinan justru daerah-daerah yang kaya sumber daya alam ini kontribusi kemiskinan juga tinggi. Cukup tinggi ya. Kemiskinan, stunting dan sebagainya. Data terakhir Provinsi Riau menunjukkan sekitar 460-an ribu jiwa itu masih dalam kategori miskin atau ya? sekitar 6,3%. Nah, itu kan masih jauh di bawah rata-rata nasional. Dan kira-kira gimana komitmen pemerintah Provinsi Riau di 5 tahun ke depan yang merencanakan atau mentargetkan kemiskinan itu di bawah 5%. Nah, ini kan harus butuh kerja keras dan tadi memanfaatkan sumber-sumber daya alam. Nah, keuangan daerah Riau kalau kita baca itu secara kemandirian keuangan sesungguhnya Gubernur Riau atau pemerintah Provinsi Riau itu lebih fleksibel dapat memanfaatkan dana yang ada. Riau itu memiliki diskresi fiskal itu sekitar Diskresi fiskal itu sekitar 53% atau 5,1 triliun itu dana APBD yang dikelola oleh Provinsi Riau itu masih fleksibel. Artinya kan bisa diarahkan untuk prioritas pembangunan gitu. Misalnya untuk yang lebih prioritas misalnya kemiskinan untuk dan sebagainya. Itu setelah dikurangi dana-dana yang sifatnya belanja-belanja rutin. Misalnya belanja pegawainya sudah diselesaikan, belanja DAK yang diatur earmarkingnya itu sudah diatur dan sudah dikeluarkan. Sehingga ada yang fleksibel atau itu yang menjadi diskresinya gubernur untuk ngatur dana itu sesuai prioritas. Jadi sesungguhnya Riau dengan potensi keuangan yang ada cukup kuat untuk membangun daerahnya secara mandiri. Tadi apalagi daerah-daerah yang memang apalagi ditambah Riau itu memiliki PAD dari pajak itu juga cukup tinggi pendapatannya. Ya? Hampir 45% itu bersumber dari pajak gitu. Tapi tahun-tahun belakangan optimalisasi dari sektor PAD kayaknya menurun. Ini juga harus menjadi nanti kita bisa diskusi dengan Bapeda yang akan hadir. Sesungguhnya PAD itu atau pendapatan pajak itu kan normalnya itu setiap tahun pasti meningkat karena penambahan objek pajak baru dan sebagainya. Ditambah lagi harus mengoptimalkan pemungutan dan sebagainya. Itu juga harus ditargetkan. Normalnya itu idealnya memang pajak itu setiap tahun meningkat. Karena kan tadi dan Riau kondisinya memang terjadi penurunan, bahkan target realisasi pajak itu jauh di bawah angka 80%. Dan ini kan artinya kan apakah memang potensi-potensi pajak yang selama ini tidak tergali atau tidak teroptimalkan atau tidak ada potensi pajak baru. Nah, ini yang harus dikejar sesungguhnya dalam hal menutupi
keuangan daerah yang saat ini. Oke. Nah, bicara soal kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor di daerah-daerah penghasil sumber daya alam, dan itu kita juga pernah Fitra sendiri melakukan semacam studi mapping di daerah-daerah penghasil, terutama migas, yang itu kontribusi kemiskinan juga cukup tinggi. Artinya dampak dari kegiatan industri berbasis sumber daya alam Tidak baik berbanding migas, lurus ya, tidak berbanding lurus dengan masyarakat kesejahteraan. di Nah, wilayah ini itu yang ya. harus ditekankan bahwa seharusnya masyarakat yang menerima dampak langsung Oke. atau dampak dari eksternalitas negatif dari industri sumber daya alam ini Oke. yang menerima itu adalah masyarakat setempat sendiri. Oke. Yang itu yang harus Baik. dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini menunjukkan bahwa diversifikasi ekonomi dari sektor Diversifikasi. sumber daya alam ke sektor lain itu tidak optimal. Nah, itu yang menjadi catatan kita ke depan yang harus dilakukan oleh Oke. pemerintah daerah. Oke, baik. Mungkin Artinya Bung Tarmizi ingin mengatakan dari seluruh sektor sumber daya alam yang ada di Riau itu yang pertama kita bisa lebih mengoptimalisasikan itu ya, dan besaran dari nilai ekonominya itu juga bisa terdistribusi secara merata kepada kelompok-kelompok masyarakat yang memang berada di wilayah-wilayah eksplorasi ekosistem itu ya. Dan itu tentunya harus menjadi, karena tadi ada semacam kontradata ya, kalau ukuran data-data statistik dari BPS itu tren pertumbuhan ekonomi dan level garis kemiskinan itu turun gitu ya. Nah, tapi secara realitas kita melihat sahabat Green bahwa itu sebenarnya masih kontras. Nah, tentu itu ada problem yang juga perlu kita deteksi begitu ya Bang Tarmizi. Tapi sebelum saya pindah ke Bang Edvan untuk lebih juga memperkuat dimensi pikiran-pikiran ekonomi. Bung Tarmizi, artinya ada paradoks, ada kontras antara penerimaan yang besar dengan level exercise pemerintah untuk menerjemahkan nilai ekonomi itu ke dalam kesejahteraan yang betul-betul real begitu. Nah, selain aspek dari aspek-aspek teknis dari hitungan-hitungan dana bagi hasil itu, Anda melihat aspek apa lagi yang kemudian bisa menentukan potensi ekonomi ini bisa terimplementasi dengan baik, apalagi saat ini kita dipimpin oleh pemimpin daerah yang baru begitu. Anda melihat apakah faktor itu juga bisa mempercepat terjadinya kesejahteraan itu? Ya, kalau kita lihat dari data penerimaan daerah, misalnya dari sektor sumber daya alam, terutama yang dibagi hasilkan ke daerah, ada banyak sumber ya dana bagi hasil itu. Ada dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil non pajak gitu sumber daya alam, dan kemudian ada dana alokasi khusus, dana alokasi umum, ada insentif juga yang sekarang ini sudah dikembangkan melalui instrumen undang-undang HKPD, hubungan keuangan pusat dan daerah. Yang itu memang kalau kita lihat dari sumber-sumber tersebut, dari sumber dana bagi hasil sumber daya alam atau itu sesungguhnya tidak bisa terjadi penurunan, apalagi sekarang di tengah isu defisit APBD gitu, defisit anggaran dan efisiensi. Sesungguhnya pemerintah pusat itu tidak bisa melakukan pemotongan atau pengurangan dari DBH, khususnya dari dana bagi hasil. Tapi kena juga kan efisiensi. Nah, yang kena itu dari dana bagi hasil, dari dana transfer, dana DAU dan DAK. Ya, karena dana DAU dan DAK itu adalah penentuannya kewenangan pusat, dan indikatornya adalah gaji pegawai, jumlah pegawai, kemudian kemiskinan dan dana-dana afirmasi itu. Dan kemudian ada skema insentif sekitar 10% itu dana transfer dari pusat ke daerah itu dihitung dengan pendekatan kinerja. Jadi seberapa besar atau seberapa tinggi kinerja yang dicapai oleh pemerintah daerah itu skema insentif ya. Insentif fiskal dari pusat ke daerah. Jadi dana bagi hasil dari pusat ke daerah itu tidak lagi 100% dengan formula proporsional seperti dulu gitu. Angka kemiskinan, kemudian jumlah pegawai, kemudian tingkat afirmasinya, misalnya dia daerah tertinggal, terluar dan sebagainya. Ini ada 10% itu dibagi berdasarkan insentif kinerja, yang itu sangat tergantung dari kinerja yang dibuat oleh
yang dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri. Jadi pemerintah daerah melakukan penilaian mandiri, self assessment untuk dikirimkan jadi dasar pengalokasian dana tersebut. Itu mirip yang kita lakukan di banyak daerah di kabupaten kota di Riau dalam bentuk transfer fiskal berbasis ekologi itu. Nah, sesungguhnya pemerintah daerah itu harus tegas bahwa terkait dengan dana bagi hasil sektor sumber daya alam itu tidak bisa dilakukan efisiensi, dipotong apalagi gitu karena dia diatur melalui undang-undang HKPD. Nah, kalau pemerintah daerah pusat melakukan pemotongan, apalagi isunya sekarang mengapa daerah itu jadi defisit, salah satunya pemotongan dana itu untuk diefisiensikan. Itu harus dipertegas karena melawan atau melanggar undang-undang HKPD tersebut, bertentangan dengan undang-undang yang di atas. Nah, ini yang harus di-clearkan di tingkat daerah dan pusat. Nah, kemudian dalam hal tadi di soal dana dana daur kemudian DAK dan sebagainya itu yang sifatnya adalah memang negosiasi dan itu perlu political will di tingkat nasional dan di daerah dalam hal menggunakannya untuk mengintervensi persoalan-persoalan yang ada, salah satunya tadi untuk intervensi kemiskinan. Nah, kalau memang tadi pemerintah itu mau dengan kapasitas fiskal kita sekitar diskresi kita sekitar 53% atau sekitar 5,1 triliun dana yang bisa diarahkan, itu sesungguhnya mampu daerah kita ini. Tapi kan lagi-lagi itu memang kuat sekali political will dan dorongan publik lah seperti itu yang untuk bisa menekan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai daerah penghasil itu belum sejahtera. Dia sebagai daerah penghasil tetapi dia tidak menerima manfaat langsung dari aktivitas atau industri sumber daya alam itu. Nah, apalagi nanti kita bisa minta penjelasan dari teman-teman Okto misalnya terkait dengan dampak-dampak dari sektor hutan dan kebun yang selama ini memicu banyak konflik, kemudian kebencanaan, masalah sosial dan sebagainya. Itu juga menjadi ancaman bagi masyarakat itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Tarmizi. Kita beri aplaus dong teman-teman. Serius ini nampaknya. Walaupun ini temanya berat ya sahabat Green, tapi memang yang berat itu harus kita kupas ya supaya terasa ringan, kira-kira begitulah ya. Tadi Bung Tarmizi saya pikir cukup memberikan informasi yang penting bagi kita masyarakat Riau ya terkait dengan nilai ekonomi dari sebuah sumber daya alam itu dan juga pos-pos anggaran yang bisa dioptimalkan dan lain sebagainya begitu ya. Nah, saya ingin geser ini, mungkin ini nadanya masih sama nih Bang Irfan karena aspeknya masih ekonomi. Tentu di samping kita mengoptimalisasikan sektor pendapatan daerah ya dari sektor sumber daya alam tadi dengan skema dana bagi hasil dan lain sebagainya itu tentu ada faktor yang lebih strategis lagi. Artinya performa BUMD, lalu juga strategi mengoptimalisasikan pendapatan asli daerah, lalu juga kebijakan-kebijakan ekonomi yang juga harus dimunculkan untuk menggerakkan itu tadi kan, untuk mengimplementasikan itu. Nah, apa yang harus dilakukan atau yang harus difokuskan oleh pemerintah daerah sekarang agar realisasi ekonomi dari seluruh potensi-potensi pendapatan itu bisa terasa ke kesejahteraan masyarakat, Bang Irfan, silakan. Terima kasih, alhamdulillah. Saya ketika menerima tantangan ini sore ini, tantangan ya. Lihat judulnya cukup menggelitik yaitu waktunya Riau Sejahtera. Waktunya Riau Sejahtera dari sumber daya alamnya. Tadi Tarmizi menyatakan ada paradoks. Ternyata memang dari sisi angka-angka tingkat perekonomian daerah, Riau memang menemukan paradoks yang cukup, ya kalau tidak diperhatikan artinya memang harus kita perbaiki. Karena kita bicara tentang bagaimana sumber daya alam yang kita miliki ini seharusnya kan mensejahterakan. Namun dalam kenyataannya memang dari sisi angka-angka, sini saya mau browsing kemarin, data-data dari BPS lah terutama yang saya sampaikan di sini. Di saat PDB Indonesia 22.000 triliun, PDB di Riau di kuartal keempat itu 289 triliun. Kalau tanpa migas 247 triliun. Nah, ini peringkat kita ini di luar Pulau Jawa itu peringkat kedua. Betapa tingginya.
dan peringkat ke-6 di nasional. Sedangkan per kapita, PDRB per kapita ini yang cukup bikin kita geleng-geleng kepala. Tinggi loh PDRB per kapita kita, 165 juta rupiah per tahun. Urutan keberapa tuh Bang? Kalau se-Indonesia? Nanti kita akan lihat secara berurutan berada nomor 1 di Sumatera. Oke, nomor 1 untuk ukuran Sumatera. Nomor 1 di Sumatera PDRB, tapi nanti ada data di sini. Oke. Yang menarik di sini adalah ketika kita bicara tentang PDRB, per kapita berarti setiap individu itu bisa diasumsikan bergaji 165 juta per bulan, per tahun, sorry. Itu yang diasumsikan ketika kita membaca PDRB per kapita. Ini ahlinya 65 juta per tahun. Ini Itu setelah sejahtera kita ya? ada pakarnya sekalian untuk itu. Nah, kalau lihat dari statistik tadi, Jali menyatakan Riau itu nomor berapa? Tertinggi di Sumatera PDRB-nya, yaitu 165 juta per tahun. Nah ini kan menandakan bahwa secara statistik Riau ini tidak ada masalah dari sisi kesejahteraan rakyatnya secara statistik. Namun kemudian kita bicara lebih lanjut lagi, tenaga kerja itu terkonsentrasi di perkebunan itu 46%. Tinggi ya? Lalu petani kelapa sawit rakyatnya itu 33%. Artinya sama dengan 2,3 juta rakyat Riau tergantung kepada sawit. Betapa hebatnya pengaruh sawit di daerah kita di Riau ini, sehingga kalau ada gejolak sedikit saja sangat berpengaruh dan bahkan bisa menyebabkan kemiskinan bertambah secara drastis. Ini yang coba kita gambarkan bahwa hal ini harus kita perhatikan. Nah, paradoks di sini yang saya masukkan di sini, jumlah penduduk miskin kita ternyata ada dari sisi PDB yang 165 juta tersebut. Tadi Armiji sudah menyampaikan bahwa 6,9% itu penduduk Riau miskin. Berkontribusi 2% orang miskin di Indonesia. Oke. Jadi sumbangan Riau terhadap orang miskin 2%. Oke. Ini kan menggambarkan bahwa ketika kita bicara tentang kemiskinan, itu ada di sekeliling kita dan nyata sekali. Mungkin kalau di sisi statistik kita akan mengatakan Riau sejahtera dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat dari dinamika yang ada ini bisa kita gambarkan. Distribusi kemiskinan di sini betul tadi disampaikan bahwa ada daerah yang penghasil minyak tapi penduduk miskinnya justru tinggi. Ya misalnya kita katakan di sini ada di daerah Rokan Hilir. Di situ ada 53 ribuan, meskipun di Dumai dan Siak relatif kecil. Pelalawan 49 ribu miskin. Kalau kita lihat dari angka-angka ini berarti ada masalah dalam distribusi pendapatan masyarakat. Yang kita lihat bahwa bagaimana hal ini harus kita selesaikan, karena sayang sekali PDRB per kapita kita begitu tinggi tapi tidak berdampak secara keseluruhan kepada masyarakat. Terus tadi juga kita berdiskusi bahwa memang secara statistik ukuran kemiskinan itu sangat tidak realistis. Masa 500 ribu. Tergantung indikatornya nih Bang ya? Iya. Jadi kalau kita lihat indikator World Bank justru lebih tinggi lagi. Lebih tinggi dia ya? Punya standar yang lebih tinggi lagi. Nah ini yang menyebabkan kita harus memberikan suatu solusi. Paling tidak gimana dengan kondisi Riau yang kita hadapi sekarang. Punya solusi lah paling tidak. Baiknya ada sini pengambil keputusan di daerah kita ini ya yang bisa kita gambarkan. Jadi berdasarkan dari yang data-data yang sudah kita uraikan tadi, kayaknya kita perlulah berbuat sesuatu demi untuk kesejahteraan kita tuh bisa meningkat. Yang saya perhatikan di sini. Kalau Abang mendeteksi macetnya di mana Bang? Macet dalam hal? Dalam konteks apa ya? Tadi ada apa ya? Kontras paradoks itu. Gimana deteksi problemnya kalau menurut Abang? Ya, kalau kita lihat di sini memang sih kalau tidak ada suatu negara yang tidak ada rakyat miskinnya. Di negara maju pun, di Amerika sekalipun bahkan sampai 45% negara ada rakyatnya miskin.
Nah, begitu juga lah mungkin di Riau. Meskipun standar tingkat kemiskinan Indonesia dengan Amerika tentu jauh beda. Kalau kita memang terlalu ekstrim sekali, 500.000 baru dikatakan miskin. Sementara kita merasa uang 2 juta pun kita merasa kewalahan menghadapi ini. Ini 500.000 sudah kita anggap miskin. Oke, kalau kita asumsikan, ya kita pakailah data statistik itu. Nah, kalau kita lihat di sini, kenapa terjadi hal seperti ini? Tidak malu saya sampaikan bahwa ternyata salah satu indikator dari ketidakmerataan kesejahteraan ini yang paling bisa kita lihat secara nyata itu infrastruktur. Bagaimana infrastruktur Riau itu sangat menghambat gerak perekonomian suatu daerah, antar daerah sekalipun. Pihak-pihak yang melakukan pengerusakan jalan misalnya itu ternyata tidak ada tanggung jawab yang optimal untuk memperbaiki kalau ada kerusakan. Kalau ada jalan rusak itu juga pihak penguasa daerah tidak punya keinginan untuk bisa membuat langkah-langkah. Nah, padahal infrastruktur itu menurut saya itu langkah awal seseorang untuk mempunyai ide kreatif dalam menciptakan peluang-peluang bisnisnya. Nah, ini kan yang bisa kita gambarkan bahwa dalam konteks yang kita kita mempunyai suatu masalah yang tadi pertama infrastruktur, kemudian kita melihat juga masalah sumber daya manusia sih. SDM ya. SDM kita harus kita akui bahwa dalam hal-hal tertentu kita tidak mampu bersaing dengan pendatang. Sorry to say, misalnya dari Sumatera Barat, mereka datang ke sini cukup dengan modal nekat bisa hidup. 3 bulan bisa beli sepeda motor. Sementara kita di sini karena merasa tempatan, kita merasa kita bisa menggapai ke segala tempat dan sebagainya, tapi ternyata nggak bisa apa-apa, belum bisa bersaing. Ini kan yang menjadi tantangan kita ke depan. Kemudian UMKM juga perlu kita gerakan di sini. Gerakan juga ya. Betul. Mungkin diantara kita ini punya keinginan untuk mengembangkan usaha dari sisi berbagai macam yang kita lakukan. Tapi sekali lagi regulasi harus kita kedepankan bagaimana bisa mendukung UMKM itu bisa jalan. Jadi secara umum kita mengatakan bahwa dengan kondisi yang sekarang ini hanya sebagian, nanti kita diskusikan lebih lanjut lagi, bahwa dengan kesejahteraan yang kita miliki sekarang, ternyata kita belum cukup untuk menggapai apa yang kita inginkan. Tingkat kemiskinan masih perlu kita perjuangkan. Saya dulu sebentar. Oke, baik, terima kasih Bang Evan atas pemaparan statementnya. Tadi menarik ya, memang faktor infrastruktur, faktor sumber daya alam itu memang menjadi stimulasi utama ya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara nyata. Karena apalagi kalau kita mencoba untuk membasiskan pembangunan itu pada industrialisasi terhadap, belum kita bicara hilirisasi. Artinya memang level competitiveness, level daya saing kualitas sumber daya manusia itu dalam menciptakan, ya kalau dalam rumus ekonomi ya Bang, sebagaimana kita punya produksi sumber daya alam yang bagus, kita punya BUMD, kita punya penyertaan modal. Lah kalau semua itu tidak dimanage oleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka tidak terjadi lompatan ekonomi yang tinggi begitu. Saya ingat dulu Mahathir Muhammad ketika memimpin Malaysia itu menggunakan skema bagaimana masyarakat-masyarakat lokal itu menduduki lembaga-lembaga industri dalam negeri. Dan investor itu hanya dikasih batas, hanya sebatas investasi modal. Tapi intervensi manajemen, intervensi kebijakan itu sepenuhnya dikuasai oleh putra-putra asli Melayu. Dan barangkali itu tidak terlalu sensitif untuk kita katakan untuk konteks Riau. Bagaimana putra-putra terbaik Riau itu duduk dalam sektor-sektor strategis BUMD dan lain sebagainya. Sehingga potensi ekonomi itu bisa dieksersis secara nyata dan kesejahteraan itu menjadi merata. Nah saya pikir faktor sumber daya manusia itu menjadi stressing point yang cukup penting untuk kita bicarakan bagaimana strateginya. Apalagi Gubernur Wahid menitik beratkan juga program prioritasnya terhadap
pendidikan dan sebagainya. Saya ingin geser dulu ke Bang Okto dari Jikalari. Nah, Jikalari ini saya yakin punya segudang solusi dan ide bagaimana. Karena gini Bang, kita bicara bagaimana political will atau faktor pemimpin itu menjadi agregator utama untuk mendorong perubahan di segala sektor. Apalagi lobby-lobby politik, relasi kuasa, kedekatan-kedekatan dengan pemimpin nasional, itu adalah variabel politik yang menentukan kita dapat berapa, sebanyak apa, dan bisa melakukan apa. Apa yang selama ini Bang Okto lihat bahwa, apalagi beberapa pemimpin sebelumnya itu terjerat masalah korupsi karena sektor sumber daya alam tuh, bisa dirunut tuh. Nah, apa yang mesti dilakukan oleh gubernur kita hari ini supaya sama kemerataan itu dan keadilan itu menjadi wujud yang nyata dari potensi sumber daya alam yang melimpah itu. Silakan Bang Okto. Ya, terima kasih Bung Jali dan Green Radio tentunya sudah mengundang dan juga para narasumber untuk diskusi sore hari ini gitu ya. Sangat menarik dan sebelum ke pertanyaan-pertanyaan Bang Jali yang sangat sulit dijawab itu. Sebenarnya pertama Pemprov gitu ya dalam hal ini gubernur menurut saya perlu memastikan dan memperbaiki komunikasi. Komunikasi. Dalam arti sebenarnya APBD kita itu seberapa, kalau di perdanya sudah ada ya, tapi kan ada isu defisit berapa besar dan seterusnya. Karena menurut saya di ruang publik ini masih ada ketidakpastian atau simpang siur informasi. Terbaru gubernur ngomong lagi bisa defisit sampai 3,5 triliun. Sebelumnya kan ada wakil gubernur bilang tidak ada defisit sebesar itu misalnya. Itu menurut saya di-clearkan dulu. Satu hal. Tapi faktanya memang APBD Riau itu dipatok 9,2 triliun dan itu turun ya. dari tahun-tahun sebelumnya. Trennya turun. Aneh sebenarnya. Kok dalam ilmu ekonomi itu APBD turun tuh aneh gitu. Turun ya, karena setiap daerah ataupun negara dia pasti akan berupaya mengembangkan, membesarkan APBD-nya. Walaupun ada defisit di dalamnya supaya pembangunan akan semakin meningkat gitu ya. Apalagi ini ada pernyataan lagi 17 April kalau nggak salah itu Ketua DPRD Riau menyebut bahwa kemungkinan turun nih di APBD perubahan. Tinggal 8 triliun. Ini kan kita perlu memang banyak memastikan. Gitu ya. Gitu ya. Nah, itu satu hal. Kemudian kedua, memang prediksi ataupun kemungkinan turunnya DBH sumber daya itu kan sudah disadari sebenarnya sejak 10 tahun lalu. Salah satunya itu melalui DPRD bentuk yang namanya Pansus Monitoring dan Evaluasi Perizinan. Baik itu sektor kehutanan, perkebunan gitu ya, migas juga sebenarnya. Nah itu memang ingin melihatnya ke sana. Di satu sisi sumber daya alamnya terus dieksplorasi gitu ya, baik itu hutannya ataupun kebunnya, tapi di sisi yang lain DBH-nya itu terus turun gitu ya. Kalau kita lihat migas di era-era 2010-an misalnya itu sampai 3 triliun. Kajian kita dulu 2014 tuh masih 2,2 triliun terus tahun DBH-nya untuk Pemprov gitu ya. Tapi belakangan bahkan kemarin gubernur bilang hanya tinggal 300-an miliar. Itu dari sektor migas. Terus kalau kita ngikuti juga dari DBH PSDH DR ya, dari PSDH sektor kehutanan. Itu juga turun terus. Tahun 2025 ini hanya tinggal 70-an miliar, kecil sekali. Padahal klaimnya kan industri akasia ini nambah ya. Mereka semakin mandiri di dalam konsesinya. Ini juga menjadi persoalan yang 10 tahun lalu di dalam Pansus Moneh Perizinan itu sudah ada hitung-hitungannya Bang Jali. Gitu ya. Misalnya di dalam laporan paripurnanya Pansus itu dia menggunakan 3 skema hitungan ya yang dihitung oleh perusahaan, kemudian dari laporan
Dinas Kehutanan, dan satu lagi dari UNRI yang saya ingat itu. Dan hitungan dari perusahaan ini yang paling kecil. Seharusnya lebih besar, itu dari sektor PSDH. Belum lagi dari sektor perkebunan kelapa sawit. Gitu ya. Yang karena ada setengah di Provinsi Riau yang ilegal itu, Riau kehilangan setiap tahunnya itu potensinya 35 triliun. Yang diterima cuma 9 triliun. Berarti ada sekitar berapa tuh? 16 triliun. Yang, atau 20 triliun lebih yang kurang lebih yang hilang. 26 ya, Bang. 26 triliun yang enggak keterima. Dan hari ini itu menunjukkan kita yang migasnya drop, semuanya juga belum tergali. Terakhir terkait sawit misalnya ada Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang kalau kita baca sebenarnya hebohnya sawit sampai ada UU-CK, kemudian terbit Satgas ini, Perpres gitu ya. Itu semua berawalnya dari pansus Monefnya DPRD, dari Riau. Dan sekarang kita belum tahu ujungnya kemana nih Satgas PKH ini. Faktanya yang disegel gitu ya, itu dititipkan di PT Agrinas Palma Nusantara. Apakah nanti itu akan kembali ke daerah? Kita nggak tahu juga. Nah, kalau misalnya itu bicara nanti kebunnya dan hasilnya ya. Kalau bicara cek. Sorry. Kalau bicara tentang DBH sawit yang baru beberapa tahun ini ya jalan 3 tahun. Tadi Bang Tarmizi juga sudah meng-highlight. Jumlahnya juga turun. Sebenarnya itu juga bagian dari ketidakadilan untuk Riau ya. Karena DBH sawit itu kan bunyinya satu dia maksimal minimal 4% dari total DBH hasil ekspornya itu. Tapi penghitungannya itu bukan berdasarkan seberapa besar jumlah CPO yang kemudian diekspor. Cukainya kemudian 4% dikasih ke Riau, tidak. Tapi berdasarkan luasan yang dimiliki oleh institusi yang berwenang. Ya otomatis yang ilegal-ilegal itu tidak dapat juga Riau jatah atau bagian. Sedangkan CPO-nya tetap diterima oleh pusat gitu ya. Kemarin sering berseloroh. Ya berarti pemerintah pusat itu mau nanggung semua dosanya yang ilegal-ilegal itu ya. Sedangkan yang clear, yang resmi itu yang baru dikasihkan ke daerah gitu ya. Di lain sisi sudahlah jumlahnya tentu mengecil, penggunaan keuangannya juga sangat ketat gitu ya, di mana 80% itu sudah dibebankan untuk infrastruktur terkait. Sisanya sangat kecil sekali lah. Nah itu Bang Jali, jadi memang di sini banyak sebenarnya potensi-potensinya bisa kita hitung dan beberapa hitungannya itu sudah ada. Tinggal ataupun bagaimana gubernur itu punya sikap, komitmen dan keberanian untuk menjemput itu. Dan saya pikir jikalau hari dalam hal ini sebenarnya banyak hal yang kita ingin bisa sama-sama bantu gitu ya. Bagaimana mengambil hak-hak pemerintah daerah dari pusat itu untuk bisa kembali. Nah terus satu lagi yang menarik sebenarnya tadi Bang Edvan ya, Pak Edvan sudah banyak menyampaikan tentang ketidakharmonisan atau gini rasionya masih tinggi lah kalau bisa dibilang. Walaupun kadang angka gini rasio kita itu mungkin juga belum mewakili banget gitu ya. Masih kalau angka kita itu kan di antara 3 sampai 35, 30 sampai 35 gini rasio. Padahal menurut kita kalau dari fakta tadi kita bisa survei aja lah yang ada di sini nih. Berapa yang setahun pendapatnya 165 juta? Gak ada, mungkin Bang Tatang kayaknya tuh. 2 kali lipat. Jadi gini rasionya 1 Bang Tatang. 1 banding berapa mewakili tuh? kita. Iya, oke. Itu jadi memang kalau PDRB-nya sampai hampir berapa? 247 triliun tadi Bang. Itu memang dia nggak tinggal di Provinsi Riau.
Udah. Perputarannya nggak di sini Bang Jali. Betul. Survei aja lah berapa pendapatan masyarakat itu. Nggak, paling 5 juta nggak nyampe gitu ya. Banyak yang di bawah UMR bahkan kalau dia pegawai-pegawai. Artinya ini juga butuh komitmen dan keberanian dari gubernur ya untuk mengevaluasi itu. Ekonominya nggak tinggal, memang ada kaitan kenapa ekonominya nggak tinggal. Kita bisa survei dan jika Lari punya datanya, industri kehutanan dan industri perkebunan ya khususnya itu pembiayaannya kalau kehutanan itu banyak dari luar negeri, dari Cina paling banyak. Artinya apa? Hasil usaha kemudian ada laba dan seterusnya itu tentu masuk kembali ke sana, ke negara-negara yang krediturnya itu juga menyebabkan uang itu tidak berputar di provinsi. Saya pikir banyak hal ya yang kemudian sebenarnya bisa gubernur bisa mengambil komando. Kita bisa dukung. Atau mungkin perlu dibuat Dewan Ekonomi Daerah gitu ya. Den ya. DED gitu. Seperti di nasional ya, tapi, ada Luhut Panjaitan ya, di sini ada. Saya kira informasi yang tadi ketidakharmonisan atau tidak anomali lah ya, 165 juta itu saya pikir Pak Gubernur pasti tahu bahwa begitu besarnya PDRB Riau tapi tidak berputar di masyarakat, saya pikir itu kita tahu. Nah, memang ada tambahannya ya, selain uangnya tidak berputar di sini, memang kalau di sisi gini rasio penguasaan lahan, kita juga rata-rata nggak nyampe 0,5 hektar per orang di Provinsi Riau masyarakatnya. Itu juga menyebabkan kenapa pendapatan kita juga tidak kesetaraannya itu jauh gitu ya. Karena penguasa-penguasa lahan itu juga dominan korporasi dan juga perorangan yang pengelolaannya mirip korporasi. Baik. Mungkin itu. Makasih Bang Uto. Kita beri aplaus teman-teman. Jadi ini secara nggak langsung kayaknya arah yang coba dikerjakan oleh Presiden Prabowo untuk mengoptimalisasikan seluruh sumber potensi keuangan negara yang katanya bocor itu nampaknya relatif agak tepat ya. Karena selama ini memang artinya memang kita ingin mengumpulkan seluruh kekayaan-kekayaan itu dalam proses institusionalisasi. Kalau di nasional dibuat Danantara, artinya ada kesadaran dari pemerintah bahwa potensi dana-dana yang rentan untuk dikorupsi, katakanlah seperti itu, lalu juga tidak berimbang gitu, itu coba diambil alih oleh negara walaupun efeknya kemudian adalah efisiensi dan lain sebagainya begitu. Nah, apakah kemudian itu bisa kita replikasi di Provinsi Riau? Nah, tentu nanti melalui misalnya dibuat institusi daerah yang memang ditugaskan untuk menghitung nilai kekayaan ekonomi Riau yang hilang dan itu direbut kembali. Nah, apakah itu perlu dipikirkan oleh pemimpin daerah begitu? Sehingga memang potensi-potensi yang kita bicarakan itu betul-betul terambil alih kembali di daerah dan bisa diakselerasi untuk program prioritas gubernur. Tapi tahan nanti ya, saya ingin ke Bang Tatang. Nah ini satu dari artinya Bang kita ingin mungkin publik juga belum terlalu mengenal nih Bang. Komisi Informasi, ternyata Komisi Informasi ini satu lembaga negara independen yang tugasnya adalah menjamin hak masyarakat untuk tahu semua apa yang dibuat oleh negara ini. Walaupun ada yang boleh nggak tahu. Nah, ada terbuka, ada tertutup dan lain sebagainya. Tapi dalam konteks sumber daya alam ini menjadi penting Bang bagi kita untuk mendorong ini. Karena kalau saya nggak salah itu teman-teman Walhi, teman-teman Greenpeace itu pernah bersengketa di Komisi Informasi Pusat terkait dengan data-data sumber daya alam dan Komisi Informasi Pusat itu menyatakan bahwa informasi yang diminta oleh teman-teman Greenpeace itu terbuka. Tapi dari Kementerian ATR BPN, DLHK dan lain sebagainya itu menyatakan tertutup, nggak boleh diakses. Nah ada paradoks juga di soal itu. Tapi intinya silakan Bang Tatang memberikan kepada kita bagaimana kemudian spirit keterbukaan informasi ini bisa mendorong kita untuk mengoptimalisasikan sumber daya alam untuk kesejahteraan. Ya.
Silakan. Terima kasih Bung Jali, Ya. terhormat kawan-kawan dari narasumber. Bung Termizi, Pak Edpan Ya. dan Bung Okto. Luar biasa informasi data yang kita bisa dapatkan sore hari ini. Saya tadi sampai terbelalak mata saya bagaimana sumber daya alam kita ini ternyata tidak sinkron dengan kesejahteraan masyarakat Riau gitu ya. Tapi tadi Bung Jali bilang KIP ini memang perlu sosialisasi terus gitu, banyak yang tak kenal gitu. Siap. Jadi tadi siang itu saya cukup bahagia juga karena ada seseorang yang mengenal KIP gitu. Jadi saya yakin dia nggak kenal sebenarnya. Jadi saya tadi makan siang sama Ketua Basnas Indragiri Hilir. Dia bawa teman juga, ketemu di sana makannya gitu. Ketemu dia bilang, nih Bang Tatang nih dia di KIP. Oh yang itu ya, Komisi Informasi ya? Iya. Oh tahu ya? Oh tahu dong. Ternyata dia tahu karena udah bersengketa di sana. Jadi dia pernah bersengketa, waktu itu dia menjadi humas Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Pernah bersengketa. Baiklah, ini judul kita sore ini memang sangat menggelitik dan mudah-mudahan ini bisa terwujud saatnya, waktunya Riau itu sejahtera gitu ya. Saya menyampaikan dua saja Bung Jali. Pertama bahwa Undang-Undang KIP itulah yang menjadi pengawal keterbukaan dari sumber daya alam itu. Undang KIP yang mengawalnya gitu. Bagaimana tujuan sasaran dari Undang-Undang KIP itu adalah kesejahteraan masyarakat. Bagaimana kita mau aparat kita itu transparan, terbuka, jika mereka tidak memahami, tidak mengenal dengan Undang-Undang KIP. Sehingga masyarakat nggak tahu nih macam mana cara berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam itu. Jadi di sini ada dua subjeknya. Pertama masyarakat. Masyarakat harus tahu bahwa mereka punya hak untuk tahu. Betul. Termasuk sumber daya alam. Bahwa informasi terkait HGU itu sudah terbuka. Ya, informasi terkait misalnya ada, sekarang ini kan di Riau ini kita nggak tahu kan, tadi disampaikan oleh Bung Okto bahwa lahan sawit itu kan yang masuk pajaknya hanya setengahnya. Gitu loh. Sekarang di mana kita tahu setengahnya, berarti kita harus tahu dong berapa luas wilayah. Ya gitu loh. HGU yang bisa menyampaikan itu. HGU yang bisa mengatakan bahwa ternyata luas PT SIR itu sekian ribu hektar. Duta Palma itu sekian ratus ribu hektar. Sehingga kita tahu nih mana batasannya. Sementara walaupun Undang-Undang KIP dan sengketa informasi itu telah membuka yang namanya HGU itu. Tapi ternyata ATR BPN juga bersikukuh dengan permen ATR BPN-nya bahwa itu informasi yang dikecualikan. Karena itu hak. Ternyata itu hak privat kata mereka. Nah ini benturan-benturan di lapangan. Menurut kami Undang-Undang KIP ini perlu direvisi. Bahwasanya setiap produk hukum, setiap keputusan dari badan publik itu wajib terbuka apapun. Produk keputusannya. HGU ini kan SK ini kan, surat keputusan HGU. Itu harus terbuka apapun bentuknya. Jadi diperkuat dengan langsung undang-undangnya. Bukan peraturan KI lagi, bukan dari hasil sengketa lagi. Gitu. Nah yang kedua alhamdulillah, begitu dilantik gitu ya, gubernur kita ini kan di mana-mana selalu menyampaikan transparansi dan akuntabilitas. Ini harus transparan, ini harus transparan, itu kan. Kita bisik-bisikkan juga itu kan. Jangan sampai APBD kita ini disusun oleh 2-3 orang saja. Jangan sampai APBD kita ini disusun dalam ruang yang remang-remang gelap gitu, sehingga orang tidak tahu. Ya. Nanti kalau kita telusuri APBD yang defisit ini kita tahu, cuman nggak mungkin kita buka di ruang publik kan. Ayo kita telusuri nanti di diskusi yang lebih mendalam lagi. Kenapa kok terjadi defisit itu? Ya karena tidak transparan, karena disusun oleh 2-3 orang misalnya, gitu kan? Sehingga menjadi defisit tidak memikirkan ke depannya gitu. Jadi saya rasa dengan itikat baik dan political will dari kepala daerah saat ini ingin transparansi itu di mana-mana, saya rasa ini memperkuat kinerja KIP juga. Oleh sebab itu maka KIP juga harus ditunjang juga dengan anggaran yang cukup. Pastinya. Karena defisit ini, karena defisit ini Pak Edvan, anggaran kita juga berkurang sehingga dari 12 kabupaten kota yang akan kita monef itu cuma 6 tinggal lagi. Gitu loh. Bagaimana kita pingin memonitoring jalannya keterbukaan di daerah-daerah, belum lagi badan publik di tingkat vertikalnya gitu, belum lagi badan publik di ESDM ya kan, DPM PTSP perizinannya tidak bisa kita lakukan karena keterbatasan anggaran. Jadi saya rasa penguatan, jadi ini kan harus berbanding lurus ya antara etikat political will kepala daerah ini ingin transparansi di seluruh sektor. Ya. Ini harus berimbang juga dengan kinerja komisi informasinya gitu. Saya lihat memang ini itikat baik karena saya coba contohkan dalam penyusunan anggaran pendidikan lah. Pendidikan kita ini memang sekarang carut marut.
saya rasa kepala sekolah di Riau ini tak terlalu memikirkan kualitas pendidikan gitu. Mereka terlalu banyak memikirkan dana bosda, ya kan? Uang makan minum ATK sehingga pendidikan kualitas anak itu terabaikan. Ya. Saya lihat kemarin Bapeda juga dipanggil. Ini memang sebaiknya ada Bapeda di sini, Bang. Betul. Ya. Karena mereka tahu betul nih kemana alokasi anggarannya. BPKAD juga. Memang kalau disisir apa kita itu, postur dari anggaran kita itu banyak yang double-double, terutama di sektor pendidikan. Ya. Nah, padahal guru P3K kita itu sangat minim tunjangannya gitu. Sementara di sisi lain banyak pemborosan-pemborosan yang terjadi gitu. Ini saya coba contohkan di sektor pendidikan saja. Apatah lagi di sektor sumber daya alam yang sangat tidak transparan. Tahun ini tidak ada masuk sengketa terkait permohonan informasi SDA. Yeah. Tapi kita pernah menyelesaikan sengketa di tahun 2020 kalau nggak salah 2019-20 gitu terkait lifting, biaya produksi. Dari 6 permohonan hanya 2 saja yang dibuka. Yeah. Jumlah apa istilah namanya kayak yang berkontrak itu? Kontrak karya sama biaya produksi, lifting itu nggak dibuka oleh SKK Migas itu. Yeah. Masih tertutup gitu. Kita nggak tahu nih berapa sebenarnya minyak yang diangkat dieksplorasi dari perut bumi Riau ini. Nggak tahu kita berapa jumlahnya. Biaya produksi yang berapa, yang terjual berapa gitu. Kita nggak tahu. Makanya transparansi itu harus di seluruh sektor sumber daya alam. Begini tuh sebagai pengantarnya. Baik, kita beri aplaus teman-teman. Ini luar biasa spiritnya. Kita harapkan KI juga tadi seperti yang disampaikan Bang Tatang bisa mendorong keterbukaan informasi publik di sektor sumber daya alam. Karena ini juga senjata ya dalam tanda petik bagi kelompok masyarakat untuk bisa mengawal bagaimana jalannya implementasi dari APBD ataupun keuangan daerah tentunya. Nah, kita coba beri sesi kepada audiens, 2 saja tapi ya nggak banyak-banyak sebelum nanti kita masuk sesi kedua. Untuk boleh kita persilakan bertanya apapun, silakan. Tapi spesifik ya ditujukan kepada siapa, kepada KI, jikalau Hari, Fitra, atau mungkin ekonom, terkait dengan, saya yakin di sini semua punya pikiran, punya pendapat. Boleh silakan 2 orang, teman-teman. Ayo, ya 1 Fadil ya, yang kedua, boleh dibantu mic-nya, teman-teman, boleh? Mikrofonnya, singkat aja ya. Silakan. Ya perkenalkan diri, ini langsung ada yang nanya nih, Fadil itu siapa? Silakan. Cek. Ya. Baik. Jangan panjang-panjang ya. Langsung Bang. Waalaikumsalam, langsung aja. Oke, Assalamualaikum semua. Nama Fadil Saputra, biasa beraktivitas di KI Pak, Bapak Ibu sekalian. Sebagai pemohon saya. Ya harus jelas itu. Sebagai pemohon informasi begitu. Tapi ada yang membuat saya tertarik. Narasi bahwa angka kemiskinan tadi adalah 500.000 Pak. Ada hal unik begitu. Pendapatan domestik bruto ya 165 juta. PDRB. Tapi angka kemiskinannya 500.000 gitu. Nah, harusnya kan angka kemiskinannya mungkin bisa kita patok di angka 135 juta gitu. Kalau rata-rata penghasilannya adalah 165 juta kan begitu. Tapi saya yakin data itu disajikan oleh ekonom yang handal atau ahli statistika yang handal juga begitu. Tapi anehnya, anomalinya kita dipaksa menerima data itu. Jadi begini saja Pak, pertanyaan saya sederhana saja. Ini sering saya tanyakan juga ke moderator nih. Oke, ke narasumber. Kalau kita sering diskusi dengan dengan moderator saya sering begini. Sebenarnya akar permasalahan dari tak dapat dinikmatinya, begitu ya, sumber daya alam yang melimpah di negeri Lancang Kuning ini apa begitu. Itu saja. Karena begini, Tan Malaka sering mengatakan begini, kalau kita miskin karena tidak punya apa-apa, ya memang kita tidak punya apa-apa. Kita tidak menolak untuk dikatakan miskin. Nah, tapi akan menjadi beban moral yang sangat besar ketika kita punya apa, tapi kita tetap miskin. Punya apa tapi nggak memperoleh apa-apa dari apa yang kita punya gitu ya. Aduh, miris Pak, kita lihat tulisan 1927 itu Pak.
Jadi kalau saya lihat ini cuma ganti pemain saja Pak. Berarti Tan Malaka dulu adalah seorang anak negeri begitu ya. Wah terserah apa namanya waktu itu masih Hindia Belanda atau apa. Yang tahu bahwa bangsa ini kaya tidak dapat menikmati. Kemudian saya lahir, saya tahu bangsa ini punya sumber daya alam yang juga sama tapi juga tak mampu menikmati. Jadi sebenarnya ganti pemain saja Pak. Oke. Ganti pemain. Bahasa moderator tadi, apakah Prabowo kemudian akan serius membenahi itu? Kalau kata Tempo, sama Pak, cuman ganti pemain. Pertanyaan saya itu aja, apa sebenarnya akar masalah? Kenapa bangsa ini kaya, tapi masyarakatnya tak mampu menikmatinya? Singapura tidak ada Pak, SDA Pak. Tapi maju ya. Ekonomi terbesar di ASEAN, nomor 3 atau 4 di Asia begitu. Riau ini kalau kita lihat ya, itu ex Bupati Meranti bilang, ya kalau benar-benar kita kelola ya Riau ini bisa jadi negara Pak dari sumber dayanya. Terima kasih moderator. Oke, makasih. Kita beri tepuk tangan untuk nih masih muda tapi ini Tan Malaka Riau nih. Tapi nggak apa-apa, seluruh pikiran itu harus dihormati sebagai otentitas ya dari sebuah kontemplasi dia atas problem. Ada mau nambah? Belum lagi kalau kita nanti bicara keterbukaan mengenai migas. Oh, nanti kita buka sesinya ya. Saya setuju Pak dengan pendapat Ketua KI Pak. Apa tuh? Segala yang berkaitan dengan migas itu keterbukaannya sangat amat sulit. Benar Pak? Oke, baik. Tapi itu nanti sesi ya, kita coba undang teman-teman di korporasi ya atau dunia privat. Boleh saran. Apa tuh? Nah gini Mas. Oke, singkat aja Dil. Besok kalau buatnya itu nanti bahasnya kalau mineral saja, batu bara saja. Karena kalau kita bicara mineral itu udah mungkin 6-7 jam nggak selesai tuh. Ini sudahlah kita bicara mineral, batu bara, sawit, keterbukaannya, transparansinya, ekonominya, waduh Mak. Siap. Siap. Kita pesan latte Pak. Ya baik ya, oke. Sip, makasih Fadil. Satu lagi boleh? Ini kayaknya ada Bung Made Ali. Tapi mode silent kayaknya. Oke, Bung Made boleh singkat aja. Ada Rian juga. Boleh coba kasih satu. Boleh dikasih exposure, critical discourse-nya ini. Bung Made lah, silakan Bung Made. Oke, Bung Made boleh. Atau Rian, silakan Rian. Oke, kita lewat dulu, skip dulu ya. Atau ada yang lain? Boleh teman-teman? Dari kelompok perempuan boleh? Dari Tika mungkin atau teman-teman. Silakan. Perempuan juga punya andil untuk, silakan. Ya, silakan Kak. Ya, terima kasih Bang Jali. Karena disinggung perempuan ya harus bicara begitu ya. Nah sebelumnya saya mengucapkan selamat Hardiknas ya. Momen ini juga kita mengingat kembali bahwasanya dengan kekayaan yang sudah dibahas tadi, tapi saya nggak tahu kayanya entah di mana begitu ya. Begini, di sektor sumber daya alam, kebijakan yang mungkin dibuat begitu ya, terus dampak langsung dari sumber daya alam tersebut begitu ya dalam pembagiannya mungkin DBH-nya begitu. Tapi kita lupa melihat case-nya bahwasanya ada dampak yang langsung kepada masyarakatnya dan perempuanlah sangat berdampak di situ begitu. Nah, apa contohnya kemiskinan hari ini? Itu nyata begitu. Kita tahu misalnya di Rohul begitu ya, migas ada di sana, tapi kondisi sekolah di Bonai begitu ya, 2 kelas gitu ya, dan itu ditopang dua tingkatan SD dan SMP. Kita melihat itu gitu. Jadi menurut saya waktunya kita menikmati hasil sumber daya alam ini juga mimpi dan angan-angan begitu. Karena yang kaya itu pasti korporat begitu. Ya, bukan Riau gitu. Nah, terus lagi dengan ketika kita melihat visi dan misi gubernur sekarang yang tidak menyentuh sekali persoalan perempuan, kelompok rentan begitu ya kan. Jadi perempuan ini sebenarnya nyata nggak sih di pemerintah dan masyarakat kita ini begitu. Menjadi aspek elemen masyarakat penting nggak gitu. Makanya Bang Jali kedepannya kalau pembahasan
lanjutan begitu harus ada, pembicara perempuan agar perspektifnya muncul begitu. Karena memang perempuan ini seperti ya mungkin bahas SDA yang kita tahu kita punya SDA tapi nggak tahu nih manfaat dari SDA itu dialokasikan kemana begitu ya kan. Sampai pada akhirnya saya sepakat bahwasanya dalam keterbukaan informasi pembagian DBH itu sendiri juga sampai hari ini kita meraba-raba begitu. Padahal kita punya nih skop SKPD yang menangani dari kementerian lembaganya begitu ya kan. Nah ini menjadi pertanyaan kenapa informasi soal itu juga tidak kita dapatkan sampai hari ini. Secret mana sih dokumen tersebut begitu ya kan. Atau dalam pembagian fee-nya itu begitu. Nah lalu saya ingin menyinggung juga bahwa kalau dalam soal anggaran begitu ya kan, memang Fitra memang substansi dalam melihat misalnya mengkaji anggaran yang responsif gender di Provinsi Riau. Nah dalam kebijakannya juga begitu ya kan, ini juga tidak ada porsi yang pas. Hanya porsi dari 2,5% sampai 10% itu harus setiap SKPD itu program kerjanya itu harus responsif gender, tapi tidak ada porsi yang tepat dan berapa begitu. Nah persentasenya 2,5 sampai 10 ya. Kalau misalnya pemerintah kita bilang bahwa oh kami sudah melakukan, oh kami itu klaim jadinya, saya pikir itu ditetapkan saja berapa jumlahnya begitu. Lalu juga dalam sistem informasi saya melihat sendiri bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan itu gitu ya dalam sistem informasinya juga saya pikir bisa lihat sendiri mungkin kita gitu ya, bisa search gitu di websitenya juga. Kita ingin tahu bahwasanya porsi anggaran apa saja program dalam peningkatan kapasitas pemberdayaan pembangunan perempuan dan anak di Provinsi Riau. Karena kita tahu case Provinsi Riau itu kekerasan seksual tinggi, angka putus sekolah tinggi, angka buta huruf tinggi begitu, kemiskinan begitu, belum ekonomi begitu ya. Dan itu enggak tersaji dalam website mereka begitu. Jadi saya rasa ya seperti saya bilang tadi bahwa waktunya sejahtera itu angan dan mimpi bagi kita. Terima kasih. Oke, makasih. Kita beri aplaus buat Bu Tika ya. Oke, makasih. Mungkin ke depan ya Kak Sari ya, ada wakil perempuan untuk menyampaikan juga ide, pikiran dan perspektifnya terkait dengan penyelesaian masalah-masalah yang di Provinsi Riau ya. Oke, mungkin boleh direspon. Saya pikir tadi pertanyaan kritis ya sederhana dari Fadil. Walaupun mungkin secara exposure-nya sudah dijawab ya. Tapi mungkin Fadil memancing kita untuk lebih jangan malu-malu lagi mengutarakan masalah yang sebenarnya apa. Kira-kira gitulah ya. Karena memang buka-bukaannya kita terhadap masalah kita ini semacam kotak Pandora begitu ya. Semakin kita buka problemnya apa, bukan maksud untuk menjatuh-jatuhkan wibawa dari kepemimpinan ya. Justru kita ingin ada corrective action terhadap langkah yang mungkin hari ini keliru atau kurang tepat. Nah, inilah waktunya kita mendengarkan kelompok masyarakat sipil ini menyampaikan isi pikirannya menurut pengalaman, pengetahuan, dan saya pikir itu perlu didengar juga oleh pemerintah ya. Dan mungkin juga Bang Tatang juga di sini saya pikir juga punya peran ya untuk memfasilitasi ini juga. Dan juga menyampaikan kepada Pak Gubernur gitu ya untuk untuk kemudian karena apa ya ini juga maksudnya secara institusional gitu kan ya untuk memberikan advice karena ini penting juga karena ada sejarah bahwa think tank di sekitar gubernur itu juga memiliki andil yang penting untuk memandu atau jalan tempuh apa yang cukup tepat dipilih gubernur sesuai dengan suara masyarakat sipil dan lain sebagainya. Saya pikir Bang Tatang sangat punya kapasitas untuk menengahi itu. Nah silakan dijawab siapa dulu yang mau menjawab. Bang Edvan boleh. Mikrofonnya aja. Pertanyaan Fadil plus tadi Tika juga menyampaikan keresahannya ya. Kesejahteraan itu utopia ya, selalu dibahas tapi tak membumi gitu ya. Silakan Bang. Ya terima kasih Fadil. Memang awalnya ketika kita melihat
dari nasional dulu lah. PDB nasional itu sekitar 22.000 triliun. Kemudian di tingkat Provinsi Riau, PDRB kita karena regional itu hampir mencapai 300 triliun. Kemudian PDRB per kapita, saya katakan tadi 165 juta per kepala, per individu. Artinya kan besar sekali nih. Tapi kita tidak juga langsung buru-buru mengatakan dasar statistik itu meragukan. Kayaknya pernah juga saya diskusi dengan teman-teman di UNRI. Saya juga sama bahasa dengan Fadil. Data statistik ini gimana nih? Terus dari hasil kesepakatan diskusi itu ditemukan kesepakatan bahwa media mana lagi yang bisa kita jadikan acuan di Indonesia ini kecuali BPS. Akhirnya memang dari sisi saya tidak bisa menjudge kinerja BPS itu seperti apa. Tapi artinya kita tidak bisa lari bahwa itulah sumber data yang recommended di Indonesia ini. Nah jadi dengan kondisi PDRB per kapita 150 juta tadi, ternyata masih ada hampir 500.000 miskin. Itu pun dengan pendapatan 400-an ribu, hampir 500. Berarti ada ya yang pendapatan 500.000. Bagaimana seandainya, artinya gini, jumlah sebesar itu ternyata ada di Riau. Jumlahnya 400 dengan pendapatan 400.000 itu bisa apa? Itu dari sisi dari perspektif kita memang seperti itu. Timbul pertanyaan ini kenapa seperti yang Fadil tadi sampaikan, ini kenapa kok bisa begini? Sebetulnya saya ingin bicara dari tadi itu base data sebetulnya. Saya tidak seperti yang tadi bilang kotak Pandora itu udahlah itu kapasitasnya ada yang bisa mengorek-ngorek gitu ya. Tapi pada akhirnya juga kita harus terima keadaan bahwa telah terjadi ketimpangan pendapatan. Kita asumsi data BPS itu tidak bisa kita ragukan karena itu yang paling kredibel yang kita miliki. Berarti kita ngambil kesimpulan bahwa memang terjadi ketidakmerataan pendapatan. Pendapatan yang di satu sisi sangat tinggi dan di satu sisi sangat rendah. Ini sangat mungkin terjadi. Makanya dalam hal ini kita butuh regulator yang menguasai wilayah kita ini untuk memikirkan ini. Bagaimana potensi dari PDB, PDRB per kapita yang kita sampaikan tadi itu memang terbagi rata dengan baik. Paling tidak adalah pemerataan yang lebih bisa kita andalkan. Nah ini yang kita butuhkan agar pemerataan itu bisa kita lakukan. Memang dari bahasanya seperti kok pragmatis sekali ya. Sangat normatif sekali. Kita nggak bisa bicara implementatifnya bagaimana. Tapi artinya kita harus duduk, harus action. Tidak lagi bicara tentang konsep-konsep besar, bagaimana kita mengatasi kemiskinan yang kadang dalam diskusi sangat membosankan karena narasi-narasinya juga sangat normatif. Kita harus punya langkah-langkah jitu yang teman-teman dari NGO itu lebih jago lagi ketika kita bicara tentang bagaimana melakukan aksi nyata, implementasi segala konsep yang bisa kita terapkan. Jadi ini sangat menarik sekali dari pertanyaan dari Fadil tadi ketika kita memenuhi suatu hal paradoks, suatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa kok masih ada 500.000 orang berpendapatan 400.000, itulah yang perlu disampaikan. Jadi artinya yuk kita ya kalau memang ada kesempatan kita rembuk secara bersama-sama, kenapa tidak gitu ya, untuk mengkelirkan kondisi seperti ini. Itu kira-kira. Baik, makasih Bang Irfan. Bang Tarmizi mungkin, silakan atau Bang Okto. Bang Okto, silakan. Oke. Silakan Bang. Ini, terima kasih. Iya cocok jika lari nih menjawab ini. Mungkin memperdalam ya, dan beberapa tadi yang mungkin belum terespon juga dari pertanyaan Bang Jali di awal. Memang kalau misalnya bicara PDRB dan PDRB per kapita itu kan semuanya dihitung ya, yang ada di Riau. Semua barang dan jasa yang diproduksi di Riau, kemudian itu dihitung. Nah tentu kembali kemana itu mengikut siapa yang punya resource-resource itu, termasuk tadi ada kreditnya di luar negeri dan seterusnya. Tapi apa penyebabnya? Tadi highlightnya begitu. Itu pertanyaannya. Pertanyaan Fadil tadi. Nah,
trackingnya jika lari memang selama ini existing penguasaan lahan yang menyebabkan atau menjadi pencipta barang dan jasa tadi itu prosesnya tidak selalu benar gitu ya. Ada yang tidak legal semuanya ya. Yang legal pun tidak selalu dia legitimate ataupun mewakili di lapangan. Karena faktanya tadi Bang Jali sudah menyinggung, banyak pemberian izin sumber daya alam itu yang berdasarkan korupsi. Misalnya yang terbaru kasus Duta Palma Group, di mana Bupati Inhu, Bapak Raja Tamsir Rahman itu dipenjara 10 tahun terakhir ini. Walaupun dalam keadaan sudah uzur ya. Kemudian sebelumnya ada Bupati Kuansing, Andi Putra yang dia perpanjangan HGU, bikin surat fiktif kira-kira gitulah terkait rekomendasi pembangunan KKPA. Padahal ini intinya nih, kalau KKPA-nya dibangun dengan benar, yang PT di Kuansing itu kan bisa mengurangi kesenjangan pendapatan tadi karena ada penguasaan lahan dan seterusnya. Tapi karena ada praktek-praktek koruptif, nggak transparan tadi itu, Bang Batang, ya memang mengerucut terus kesenjangan tadi. Artinya memang ada persoalan juga budaya koruptif di sektor sumber daya alam, baik itu sektor kehutanan, perkebunan, apalagi migas nih. Kayaknya migas memang belum keangkat, tapi datanya sangat tidak transparan yang pastinya arahnya ke korupsi juga. Saya kira itu tambahan. Itu yang mesti dibereskan ya? Iya. Oke, itu deal. Bang Tarmizi, silakan Bang. Ya, pertanyaannya mengapa Riau tak bisa kaya dengan sumber daya alamnya potensi kekayaan yang dimilikinya. Dengan kekayaan, kenapa Riau tidak bisa sejahtera? Jadi kenapa Riau tidak bisa sejahtera dengan sumber kekayaan yang dimilikinya? Jadi pertanyaan itu kalau ditanyakan dengan dengan gubernur, dengan presiden langsung pun itu nggak bisa dijawab dan diskusinya nggak bisa selesai, Mas. Iya. Nah, jadi apa yang bisa kita dorong dari potensi yang ada saat ini? Jadi perubahan-perubahan apa yang bisa kita lakukan ke depan untuk Riau lebih sejahtera lagi? Nah, menurut kami, jadi memang sumber daya alam ini kan, apalagi sumber daya alam yang ekstraktif, yang tidak bisa diperbaharui, otomatis beberapa tahun ke depan akan hilang, gitu, akan habis lah gitu cadangannya. Misalnya minyak bumi, kemudian batu bara dan tambang-tambang lainnya tadi, apalagi secara tren sampai sekarang itu jadi penurunan. Jadi penting untuk daerah-daerah yang kaya itu memikirkan bagaimana ada satu instrumen lah kira-kira dalam hal pengelolaan sumber daya alam yang ada saat ini. Nah, misalnya bisa kita lakukan atau kita dorong bagaimana di Riau itu ada namanya pengelolaan dana abadi dari sektor migas, dari sektor hutan, dari sektor tambang dan sebagainya, yang itu bisa dinikmati nantinya oleh anak cucu kita yang pada saat itu tidak ada lagi sumber daya alam minyaknya. Itu skemanya gimana, Bu? Pengelolaan dana abadi itu? Seperti dalam bentuk dana abadi pendidikan, dana abadi lingkungan, kemudian dikelola oleh satu lembaga yang itu memang bisa mengurusi. Nah, itu bisa secara keberlanjutan pendanaan yang ada itu bisa dinikmati oleh anak cucu kita yang nantinya nggak ada lagi minyak nih zaman kami. Nggak ada. Padahal dulu waktu Riau yang sedang kaya rayanya dengan produksi minyak cukup besar kan, hampir 1 juta barel kan per hari, dan itu kan sampai sekarang tinggal 180-an ribu barel. Menurutnya jauh, belum lagi kita bicara 10 tahun ke depan. Nah, ini penting untuk skema keberlanjutan pendanaan di dalam sektor lingkungan hidup. Nah, tadi yang penting memang dengan apalagi sekarang dengan kondisi keuangan kita yang saya katakan tadi memiliki diskresi yang cukup kuat untuk mengatur. Nah, kalau kita bandingkan APBD kita dengan Sumbar, dengan Bengkulu, dengan provinsi-provinsi lain 2 kali lipat gitu lebih besar Riau itu. Karena apalagi PDRB tertinggi di Riau, dan artinya kan political will itu menjadi penting. Jadi kemana prioritas kita yang harus kita bangun, sehingga pada saat itulah kita bersama-sama untuk menentukan prioritas yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh pemerintah. Jadi tidak lagi dengan pendekatan yang sifatnya by project, by yang itu mengedepankan adalah pengelolaan keuangan yang sifatnya tidak berkelanjutan. Misalnya dari
tadi disinggung oleh soal pemberdayaan perempuan, kelompok perempuan dan sebagainya. Tidak banyak concern arah kebijakan kita itu mengarah kepada isu-isu pemberdayaan perempuan dan sebagainya yang memang secara kebutuhan pendanaan juga tidak terlalu besar. Tapi bagaimana membangun sumber daya manusia itu yang lebih membangun SDM itu yang lebih baik ke depan. Sehingga banyak daerah yang tidak kaya sumber daya alamnya, dia beralih kepada pembangunan sumber daya manusianya yang lebih unggul gitu. Jadi apakah Riau ini kita masih terlena dengan sumber daya alam kaya sehingga tanpa memikirkan SDM, sehingga saingan SDM kita kan juga terbatas baik di tingkat nasional baik pun di tingkat internasional. Dan itu perlu kita akui kelemahan-kelemahan itu yang harus kita kedepankan karena jauh lebih besar manfaatnya atau dampaknya membangun SDM itu lebih baik ke depan. Demikian dari kami. Menarik. Oke. Bang Tatang, boleh silakan. Cek, terima kasih. Saya mau mengkritik Padil dulu. Jadi ketika mengenalkan dia adalah di Komisi Informasi. Kalau itu kan sifatnya berarti Padil ini adalah entah komisionernya, entah stafnya gitu. Jadi Padil ini dia sebenarnya aktivis keterbukaan informasi. Yang mungkin kegiatannya itu banyak waktunya itu terkuras dengan sengketa yang ada di Komisi Informasi. Kenapa lebih banyak waktunya di KI? Karena informasi yang dimintanya ke badan publik itu selalu terbentur gitu. Tidak mendapatkan permohonan. Permohonannya tidak diindahkan oleh badan publik. Sehingga dia ini menjadi habis banyak waktunya di Komisi Informasi. Tuh. Nah terus selanjutnya pernah saya waktu itu mengurus sebuah lahan gitu ya. Ada kelompok tani, dia mau sewa lahan. Ternyata lahan ini milik Pemprov Riau. Dan milik Pemprov Riau, sementara pejabat Pemprov itu yang membidang itu nggak tahu ternyata di situ ada lahan Pemprov itu. Nah sekarang itu aset-aset Pemprov Riau itu banyak yang tidak diketahui. Dan banyak juga yang sudah menjadi hak milik pribadi gitu. Contoh misalnya beberapa aset yang ada di Jalan Sumatera, Jalan Ronggowarsito, yang udah diklaim kan milik pribadi kan, udah dibuat kafe lagi, udah mengambil manfaat dari situ. Dan akhirnya ketahuan ada 13 yang asal-asalnya itu udah dirampas kembali oleh daerah. Walaupun belum sepenuhnya clear, sehingga kalau itu mau dijadikan kantor, dipinjam sebagai kantor pemerintah bisa, hanya menyelesaikan 1-2 lagi ada aset yang belum selesai. Jadi saya terpikir untuk membuat, kita usulkan ke gubernur, nama satgasnya itu Satgas Penyelamatan Aset Pemda gitu misalnya. Ya kan? Ini di tim situ ada BPKAD, ada bagian aset di bagian umumnya dulu perlengkapan gitu kan, ada jaksa gitu. Jadi tanah-tanah aset Riau ini banyak dikuasai oleh orang lain sekarang gitu loh. Nah ini terinspirasi juga dengan kata Bung Jali tadi, kita juga punya satgas juga untuk menyelamatkan sumber daya alam Riau gitu. Ada nggak sekarang pemetaannya, mappingnya gitu, berapa sebenarnya lahan di Riau ini, ya kan? Berapa potensi uangnya gitu, berapa potensi DBH-nya. Itu kan harus ekonom-ekonom yang berpikiran cerdas untuk menggali itu kan. Nah Satgas ini ketuanya harus dari aktivis di antara kita ini. Gitu. Dan terutama kalau bisa perempuan gitu. Jadi Satgas ini dibentuk untuk mengetahui, menyelamatkan dari sumber daya alam Riau. Nah ini membantu kerja pemerintah. Cuman saya khawatirnya juga gini, banyak dulu aktivis-aktivis kita itu yang vokal gitu ya, yang kritis gitu. Tapi setelah masuk ke rezim, dia pun menjadi terlena gitu. Banyak seperti itu. Yang mudah-mudahan, ini tidak. yang masuk ke politik, ya kan, masuk ke partai, akhirnya tidak kritis lagi gitu. Ya mudah-mudahan kita masih kritis lah kan, tapi jelas yang jelas. Tapi itu perlu sekali tuh Bang, Satgas itu. Di sesi kedua kita bicara itu nanti. Jadi ada outputnya kita, ada kita rekomendasi yang kita sampaikan kepada kepala daerah. Hasil dari pertemuan ini Pak Gub, di Riau ini harus ada, nanti namanya yang bagus terserah lah, entah Satgas kah, entah tim kah. Yang jelas kita pemetaan dulu, potensi Riau itu berapa gitu. Jadi jelas kan, ini potensi kita tuh 300 T misalnya, yang dapat cuma 10 T, kemana barang nih gitu. Jadi dari situ kita menyusurnya. Memang akan terjadi gejolak ini. Kayak menarik akar ubi lah kan. Cabut-cabut mungkin tanah itu kan. Pasti gejolak gitu. Tapi bagaimanapun harus kita lakukan itu. Yang tidak rugi itu negara. Yang rugi itu negaranya Bu. Yang orangnya tidak rugi gitu. Yang rugi itu negara. Uang negara itu ada tapi orangnya kaya-kaya. Tengok Blut gitu kan, Badan Layanan Umum Daerah di RSUD itu misalnya. RSUD itu dia rugi, tapi orang-orang personil pejabatnya dia untung gitu. Perjalanan dinas masih gitu kan, TPP-nya tinggi gitu. Jadi saya lihat di Indonesia ini memang yang rugi itu yang pengelolaan ini ya, badan publiknya gitu. Negaranya rugi, orang-orangnya tetap untung. Rugi, ya, terutama di daerah, di anunya, di pemerintahannya. Nah begitu, jadi saya harapkan nanti mungkin lebih
spesifik lagi kita, ini harus dipisahkan nih sumber daya alam tadi, yang migas dan yang sektor perkebunan lahan tadi. Ya. Okay. Nah satu lagi, kita juga harus menekankan keterbukaan itu di sektor LHK kita, lingkungan hidup dan kehutanan. Itulah sebenarnya basis. Jadi kalau KI itu monef ke LHK ini, kita terbentur ini. Yeah. Karena memang kesadaran keterbukaan informasi dan dokumentasi di DLHK itu sangat minim. Padahal mereka ini kan yang mengawal kan, berapa luas kebun, berapa yang ini nanti limbahnya, perizinan juga di situ rekomendasinya. Yang mengawal itu DLHK gitu. Jadi harusnya penguatan khusus, jadi ini sebenarnya kita, KI berkaca sendiri ini. KI juga harus lebih intens lagi memonef ya, atau mengawal keterbukaan di sektor lingkungan hidup dan kehutanan dan SDM-nya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman, sahabat Green, itu tepat sekali saya pikir ya. Bagaimana kemudian kita implementasikan secara nyata, ada langkah nyata yang kemudian itu kita komunikasikan kepada gubernur ya, membentuk satgas ya, atau apapun namanya ya, tapi institusionalisasinya dibentuk dulu, lalu ditugasi untuk apa, atau menghitung nilai sumber daya yang selama ini mungkin nggak masuk gitu kan, lalu juga mendeteksi di mana persoalan-persoalan walaupun kata Bang Okto tadi ya sudah pernah ada satgas untuk melakukan identifikasi terhadap pelanggaran-pelanggaran ya terhadap kawasan hutan dan lain sebagainya gitu ya. Oke, teman-teman ini panjang sekali sebenarnya, tapi mohon maaf atas keterbatasan waktu kita harus akhiri ini. Yang pasti ini harus berseri ya Kak Sari ya. Kita ini seri pertama dari percakapan kita soal green economy. Setidaknya ini adalah pembuktian kita bahwa kita, kalau kata Rocky Gerung gitu ya, juru rawat lingkungan hidup gitu ya. Kita mencoba menunjukkan bahwa kita pro pada environmental ethics gitu. Etika-etika dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup begitu. Kendati pun dalam kenyataannya kita mengalami distorsi, paradoks dan lain sebagainya, itu kompleks sekali dan saya pikir itu cukup pas dibedah bersama dengan pemerintah ya. Cocoknya memang pemerintah yang punya kewenangan ya, Bapeda, BPKAD, lalu juga ya mungkin para penasihat-penasihat gubernur itu juga perlu kita undang untuk kemudian mendengar apa isi pikiran dan lain sebagainya. Terima kasih kepada para narasumber, Bung Tarmizi, Koordinator Fitra Riau, Bang Edvan, ekonom dari FEB Universitas Riau, Bang Okto, Jikalahari, dan Bang Tatang dari Komisi Informasi. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan sahabat Green ini memberikan nilai tambah informasi buat kita semuanya dan membuat kita semakin terpacu untuk bagaimana berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam kita, dan saya pikir banyak cara untuk berkontribusi. Nah, kalau memang sahabat Green atau teman-teman ingin terlibat dalam diskusi-diskusi seperti ini, silakan datang aja ke Siwan Coffee ya, Siwan Coffee ini promosi sekalian. Silakan karena ini menjadi public spare ya, ruang publik untuk membicarakan masa depan ya. Saya pikir agak susah mengungkapkannya. Separah-parahnya keadaan kita hari ini ya, tetap kita harus punya optimisme dan konstruksi ide yang bisa kita eksekusi ya. Terima kasih sahabat Green atas kebersamaan Anda. Saya Raf Zamzali mewakili seluruh kerabat kerja dan teman-teman kru yang bertugas pamit undur diri. Mudah-mudahan memberikan inspirasi dan edukasi bagi teman-teman semuanya. Dan saya akhiri ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay green on Green Radio Line. Terima kasih Anda sudah mendengarkan New Mahoni, Masyarakat, Hutan, dan Nasib Negeri. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.